Di Jerman, ada sesuatu yang sangat unik. Industri seks mereka bukan cuma ada, tapi juga diatur sebagai profesi yang sah. Nah, gimana sih kerangka hukum yang unik ini bekerja, dan apa sebetulnya tujuan di baliknya? Mari kita bedah bareng-bareng. Oke, kita langsung ke intinya ya. Di Jerman, pekerjaan seks itu adalah profesi yang legal. Ini bukan sekedar dibiarkan, tapi benar-benar diakui secara hukum. Sebuah perbedaan yang sangat mendasar kalau kita bandingkan dengan banyak negara lain di dunia. Jadi, kenapa sih Jerman sampai milih jalur regulasi yang bisa dibilang radikal ini? Sebenarnya, masalah apa yang lagi coba mereka selesaikan? Pertanyaan inti yang dihadapi para pembuat undang-undang di Jerman itu begini. Apakah dengan diatur, hasilnya bisa lebih baik daripada dilarang sama sekali? Dan mereka bertaruh. Jawabannya adalah iya. Coba deh bayangkan, pasar gelap yang nggak ada aturannya sama sekali. Para pekerjanya nggak punya hak, nggak ada jaminan kesehatan, dan rentan banget jadi korban eksploitasi dan kekerasan. Nah, realitas suram kayak gitulah yang mau dirombak total sama Jerman. Solusi Jerman ini nggak datang dalam semalam loh. Ini adalah hasil dari proses legislatif yang dibangun hati-hati selama 15 tahun dengan dua pilar utama. Kalau kita lihat di lini masa ini, ada dua momen penting. Pertama itu tahun 2002, yang fokusnya lebih ke hak ekonomi para pekerja. Terus yang kedua di tahun 2017, di mana pemerintah nambahin lapisan aturan baru buat perlindungan dan pengawasan. Undang-undang yang pertama ini benar-benar sebuah terobosan. Ini soal martabat ekonomi. Untuk pertama kalinya, pekerja seks diakui sebagai penyedia jasa. Artinya apa? Mereka jadi punya hak atas kontrak kerja, asuransi kesehatan, bahkan dana pensiun. 15 tahun kemudian, undang-undang kedua datang dengan fokus yang beda, pengawasan dan keselamatan. Tujuannya adalah untuk melindungi individu dari paksaan dan memastikan tempat kerja mereka itu memenuhi standar keamanan minimum. Jadi, poin krusialnya adalah Undang-Undang tahun 2017 itu menciptakan sistem formal dengan 3 langkah ini. Ada pendaftaran pribadi, ada konsultasi kesehatan, dan ada izin usaha. Semuanya dirancang supaya negara bisa punya mata di dalam industri ini. Oke, itu tadi aturannya di atas kertas. Sekarang, gimana sih sistem ini berjalan dalam praktiknya di lapangan? Yang menarik di sini adalah keragaman ekonominya. Dari layanan di jalanan sampai pendampingan individu, slide ini nunjukin kalau industri legal ini punya struktur pasar yang jelas dan bervariasi. Jadi bukan cuma satu jenis layanan aja. Dan ya, tentu saja industri ini terpusat di kota-kota besar Jerman. Masing-masing area, kayak Reeperbahn yang legendaris di Hamburg itu, punya karakter dan aturan mainnya sendiri. Salah satu fondasi terpenting dari sistem ini adalah integrasi kesehatan masyarakat. Jadi ini bukan cuma soal aturan, tapi juga soal dukungan nyata, baik dari pemerintah maupun LSM, untuk mastiin kesehatan dan keselamatan jadi prioritas utama. Tapi, ya, menerapkan sistem sekompleks ini jelas nggak tanpa tantangan dan konsekuensi yang nggak diinginkan. Dan slide ini menangkap inti dilemanya dengan sempurna. Di satu sisi, ada tujuan mulia untuk melindungi pekerja lewat pendaftaran. Tapi di sisi lain, persyaratan yang sama ini justru menciptakan masalah baru soal privasi dan stigma. Ini semacam tarik ulur yang fundamental. Jadi jelas ya, undang-undang ini bukan solusi ajaib. Masalah pekerja yang nggak terdaftar, penegakan aturan yang nggak konsisten, dan perdagangan manusia yang terus berlanjut, itu nunjukin betapa rumitnya meregulasi industri ini secara efektif di dunia nyata. Nah, ini semua meninggalkan kita dengan satu pertanyaan akhir. Apakah model Jerman ini sebuah cetak biru yang revolusioner untuk hak-hak pekerja dan kesehatan masyarakat? Atau ini sebenarnya cuma sebuah eksperimen kompleks yang masih terus berjalan dan mencari bentuk terbaiknya?